Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mujahidah, mahasiswa pasca sarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Kabupaten Sinjai. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi singkat untuk mengerjakan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Umar MPDI. Tema yang saya dapatkan adalah problematika pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Nah, seperti yang kita ketahui, pendidikan agama Islam adalah mata pelajaran yang wajib diselenggarakan di semua satuan pendidikan, termasuk di sekolah-sekolah umum, baik itu negeri maupun swasta. Namun pada kenyataannya pada praktiknya, pembelajaran PAI di sekolah umum tidak selalu berjalan mulus. Berbagai persoalan, tantangan kerap muncul, baik itu dari sisi internal ataupun eksternal. Dari sisi internal, problematika ini muncul biasanya dinilai dari aspek kurikulum yang cenderung padat namun minim waktu, kompetensi guru yang belum terlalu memadai, kemudian metode pembelajaran yang kurang inovatif, serta minimnya sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran agama. Nah, secara eksternal, tantangan itu datang dari lingkungan keluarga, adanya masyarakat yang tidak selalu mendukung, kemudian pengaruh teknologi dan media sosial yang semakin masif, serta masih ada sebagian masyarakat yang memandang bahwa PAI sebagai mata pelajaran dengan kedudukan yang kurang strategis dibanding mata pelajaran yang lain. Nah, problematika ini tentunya sangat berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan agama dan pembentukan karakter para peserta didik yang ada di sekolah. Padahal PAI seharusnya menjadi pondasi utama dalam membentuk karakter akhlak mulia untuk membekali peserta didik kita dengan nilai-nilai spiritual yang diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, kajian singkat tentang problematika ini sangat penting dilakukan agar dapat ditemukan solusi yang tepat dan komprehensif. Nah, berdasarkan beberapa paparan yang saya sampaikan tadi, maka perlulah diidentifikasi dan dianalisis berbagai problem yang dihadapi dalam pembelajaran PAI di sekolah umum, serta sebisa mungkin mencari solusi alternatif yang bisa dijadikan referensi untuk para pendidik yang ada di sekolah-sekolah. Nah, adapun tantangan yang sering ditemukan di proses pembelajaran PAI di sekolah-sekolah umum. Kondisi pembelajaran PAI di sekolah umum saat ini sering sekali diwarnai dengan tantangan yang ada. Di satu sisi terdapat upaya-upaya inovasi dari para guru-guru PAI dalam mengembangkan metode dan media pembelajaran yang menarik. Namun di sisi lain masih banyak kelas PAI yang dilaksanakan secara konvensional. Jadi guru-guru PAI masih nyaman dengan posisi yang seperti dulu, tidak berkembang, didominasi oleh metode ceramah, kemudian kurangnya pemanfaatan media-media pembelajaran yang berbasis digital, kemudian minim interaktivitas. Padahal pada kenyataannya sekarang zaman semakin berkembang, tentunya perkembangan teknologi juga semakin maju. Nah, kesemuanya itu tentu berdampak pada menurunnya semangat, minat, dan antusiasme peserta didik
dalam mengikuti pembelajaran PAI. Berdasarkan tantangan-tantangan itu ditemukanlah berbagai problematika pembelajaran PAI di sekolah umum. Dapat diklasifikasikan menjadi beberapa aspek. Jadi memang problematika ini mempunyai banyak sekali aspek-aspek yang ada di dalamnya. Yang pertama kita bahas adalah problematika kurikulum. Kurikulum PAI di sekolah umum sering dinilai terlalu padat dengan materi. Sementara alokasi waktu yang ada sangat terbatas. Materi PAI mencakup aspek akidah, ibadah, akhlak, fikih, sejarah, kebudayaan Islam, namun hanya tersedia 2-3 jam pelajaran per minggu. Kondisi ini menyebabkan guru kesulitan menyampaikan materi secara mendalam dan komprehensif. Nah, problematika yang selanjutnya problematika sumber daya manusia atau dari guru PAI-nya itu sendiri. Kompetensi guru PAI di sekolah umum masih sangat beragam. Sebagian guru telah memiliki kualifikasi akademik yang memadai dan menguasai berbagai metode pembelajaran yang inovatif. Namun, sebagian lainnya masih terbatas pada pendekatan tradisional atau konvensional. Rasio guru PAI dan jumlah siswa yang diampu sering tidak proporsional, sehingga perhatian individual terhadap perkembangkeagamaan siswa menjadi kurang optimal. Nah, selanjutnya problematika metode dan media pembelajaran. Pembelajaran PAI di sekolah-sekolah umum masih didominasi oleh metode ceramah yang bersifat satu arah. Padahal generasi peserta saat ini, generasi muda atau peserta didik saat ini merupakan generasi Gen Z atau Gen Alpha yang tumbuh dengan teknologi digital dan cenderung menyukai pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. Kurangnya media pembelajaran yang variatif membuat PAI monoton dan kurang menarik di mata siswa. Nah, selanjutnya problematika sarana dan prasarana. Banyak sekolah-sekolah umum yang belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pembelajaran PAI secara optimal. Musala atau masjid yang kurang responsif, kemudian perpustakaan agama yang kurang lengkap, belum ada laboratorium PAI, dan media pembelajaran berbasis teknologi masih menjadi langka di banyak sekolah, terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah pedesaan. Selanjutnya, problematika evaluasi pembelajaran. Sistem evaluasi pembelajaran PAI yang diterapkan di sekolah umum cenderung lebih menekankan kepada aspek kognitif atau pengetahuan daripada aspek sikap atau psikomotorik. Akibatnya, siswa mungkin mendapatkan nilai tinggi dan ujian tertulis, tetapi perilaku dan praktek keagamaan sehari-hari tidak mencerminkan internalisasi nilai-nilai agama yang seharusnya. Dan yang terakhir, problematika lingkungan dan dukungan keluarga. Proses pembelajaran PAI di sekolah umum tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan dari keluarga dan masyarakat. Banyak orang tua yang menyerahkan pendidikan anaknya sepenuhnya dilimpahkan kepada sekolah tanpa memberikan pendampingan dan pembiasaan-pembiasaan di rumah. Hal ini menciptakan kesenjangan antara apa yang dipelajari di sekolah dengan apa yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, berdasarkan beberapa problematika yang saya sampaikan tadi, maka bagaimana kita mencari solusi dan upaya peningkatan kualitas pembelajaran PAI ini? Tentunya berbagai upaya perlu dilakukan untuk mengatasi problematika pembelajaran PAI di sekolah umum. Yang pertama,
perlu adanya reformasi kurikulum PAI yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan peserta didik yang modern, dengan tetap menjaga keutuhan dan kedalaman substansi materi agama. Yang kedua, peningkatan profesionalisme guru PAI juga sangat penting. Tentunya melalui berbagai macam pelatihan, workshop, dan pengembangan berkelanjutan sangat diperlukan agar guru PAI mampu menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan variatif sesuai dengan karakteristik generasi digital. Yang ketiga, sekolah perlu mengembangkan program penguatan keagamaan di luar jam pelajaran formal seperti kegiatan ekstrakurikuler keagamaan, pesantren kilat, dan program pembiasaan ibadah harian. Yang terakhir, perlu diperlukan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung terwujudnya pendidikan agama yang komprehensif dan berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran PAI perlu ditingkatkan untuk membuat pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, lebih relevan dengan kehidupan peserta didik. Nah, adapun kesimpulan untuk materi singkat hari ini, yang pertama, peningkatan kualitas pembelajaran PAI di sekolah umum tentunya memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengelola sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat. Reformasi kurikulum, peningkatan kompetensi guru-guru PAI, inovasi metode pembelajaran, pengembangan sarana dan prasarana, serta penguatan sinergi antara sekolah dan keluarga merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan secara simultan dan berkesinambungan. Yang kedua, keberhasilan pembelajaran PAI di sekolah umum tidak hanya diukur dari pencapaian akademik peserta didik, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai Islam terinternalisasi dalam sikap, perilaku, karakter peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itulah pemaparan singkat tentang materi problematika pembelajaran PAI di sekolah umum yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.